Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Bapak Udalas akan menyampaikan hasil review jurnal atau artikel yang telah saya rangkum, yaitu ada 3 artikel. Baiklah, yang pertama adalah pembelajaran bahasa Arab berbasis Common European Framework of Reference for Language di Indonesia. Yang pertama adalah abstrak. Pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab bagi penutur non-Arab terus berkembang mulai dari metode alat bantu pengajaran hingga kurikulum. Perkembangan belajar dan mengajar pun mengikuti perubahan tuntutan zaman dan zaman peserta didik atau para peserta didik. Pembaruan metode ini dan media tidak berarti bahwa versi lama dilupakan sama sekali, namun justru dilupakan menjadi wadah untuk ditingkatkan sehingga memberikan kesan yang baik pada pembelajaran bahasa Arab itu. Belajar bahasa Arab itu mudah dan menyenangkan bagi orang Indonesia. Bahasa Arab sama seperti orang asing lainnya. Bahasa bukan bahasa ibu mereka, tergantung pada pembelajarannya. Belajar bahasa Arab memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh bahasa, tapi juga muridnya. Kerangka acuan umum Eropa untuk bahasa. Dalam pembelajaran bahasa asing di Eropa menjadi salah satu metode alternatif yang disiplin. Belajar bahasa Inggris untuk menutur non-Inggris di Eropa. Bisakah teori ini ditetapkan di belajar bahasa Arab juga? 40 bahasa asing selain bahasa Inggris. Peneliti ini berupaya untuk mengetahui efektivitas, peluang, dan tantangan pembelajaran dalam bahasa Arab di Indonesia menggunakan CEFR dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tingkat pendidikan formal itu mengacu pada usia siswa yang tidak digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dengan CEFR atau teori CEFR. Dalam pembelajaran bahasa Arab mengacu pada kemampuan bahasa Arab pada setiap tingkatannya dan berjumlah 6 level. A1 dan A2 untuk pemula, B1, B2 untuk menengah, dan C1 dan C2 untuk tingkat lanjutan. Materi pembelajaran bahasa Arab disusun sesuai kompetensi masing-masing level tersebut, memungkinkan siapapun yang mempelajarinya dan menempati level tersebut sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan penerapan CEFR dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dan peluang dan tantangannya masih sulit ditemukan, baik secara formal maupun non-formal, pendidikan tanpa didukung dari pemerintah. Ringkasan, kehadiran kurikulum pembelajaran bahasa Arab untuk menutur bukan Arab menjadi penting, dan lebih penting lagi bagi orang Indonesia yang banyak jumlah muslimnya dengan tingkat jemaah haji dan umroh setiap tahunnya dalam jumlah yang signifikan. Kurikulum ini adalah kurikulum yang mencakup kemahiran kaidah bahasa Arab dan wawasan dan kebudayaan, kemahiran untuk meningkatkan 4 keterampilan berbahasa guna untuk melancarkan komunikasi tulis dan lisan. Penguasaan kaidah bahasa Arab guna menghindari kesalahan berbahasa Arab berakibat pada kesalahpahaman, wawasan dan kebudayaan untuk memahami karakter dan sejarah dengan bahasa Arab. Dengan menyebarkan penggunaan serta budaya, kebutuhan di atas atau kebutuhan tadi tercakup pada Common European Framework of Reference of Language atau SEFR yang terintegrasi dan tersistematis dalam 6 level. Paling rendah A1 dan A2 dan paling tinggi C2 dengan urutannya A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. CEFR juga menyiapkan pembelajaran bahasa Arab untuk pra A1. Pembelajaran setiap level bukan berdasarkan usia tapi kemampuan berbahasa Arabnya.
Bisa jadi mahasiswa di perguruan tinggi menempati level A1 karena tempat belajarnya tidak ada pembelajaran bahasa Arab. Pemerintah Indonesia dalam hal ini baik Kemenak maupun Kemenristekdikti belum memiliki kurikulum bahasa Arab yang terintegrasi dari awal sampai akhir sebagaimana bahasa Inggris. Oleh karenanya perlu keseriusan juga dari organisasi profesi program studi pendidikan bahasa Arab di Indonesia untuk memberikan rumusan kurikulum pembelajaran bahasa Arab yang dimaksud di atas, yaitu STFR. Kemudian artikel yang kedua, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini. Abstrak. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari di dunia. Karena merupakan bahasa Al-Quran dan pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah pengembangan kemahiran komunikasi nasional dengan menggunakan bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab dapat dilakukan sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, anak-anak sering mengalami kesulitan dalam memahaminya. Karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang memiliki budaya dialek, banyak dialek. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini yaitu strategi pembelajaran yang meliputi strategi memori, strategi kognitif, dan strategi kompensasi, dan strategi yang tidak langsung yang meliputi strategi metakognitif, strategi efektif, dan strategi sosial. Sedangkan metode yang dapat diterapkan yaitu metode bercerita, metode proyek, metode bernyanyi, dan metode tugas. Kemudian kesimpulan dari artikel yang kedua adalah bahasa Arab sendiri adalah salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari di Indonesia karena merupakan salah satu bahasa yang digunakan orang Islam untuk berkomunikasi dan merupakan bahasa Al-Quran. Pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah pengembangan kemahiran berkomunikasi sosial dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi pembelajaran bahasa Arab dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Meskipun sebenarnya bahasa Arab itu mudah, maka dari itu mempelajari bahasa Arab sejak dini dan dengan strategi pembelajaran yang sesuai akan mempermudah peserta didik di dalam mempelajarinya. Strategi pembelajaran merupakan rencana aturan-aturan atau langkah-langkah serta sarana dan prakteknya akan ditetapkan dan dilalui dari pembukaan hingga penutupan dalam proses pembelajaran di dalam kelas guna untuk merealisasikan tujuannya. Sedangkan strategi pembelajaran bahasa Arab untuk usia dini adalah metode atau serangkaian cara untuk belajar bahasa Arab pada anak agar mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini yaitu strategi pembelajaran langsung yang meliputi strategi memori, strategi kognitif, dan strategi kompensasi. Dan strategi yang tidak langsung yaitu meliputi strategi metakognitif, strategi efektif, dan strategi sosial. Strategi pembelajaran memuat beberapa alternatif yang harus dipertimbangkan untuk memilih dalam rangka perencanaan pengajaran. Untuk melaksanakan strategi pembelajaran diperlukan seperangkat metode pengajaran. Ada 4 metode yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab bagi anak usia dini, yaitu metode bercerita, metode proyek, metode bernyanyi, dan metode tugas. Oleh karena itu, dengan adanya strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini akan memudahkan anak-anak untuk mempelajari bahasa Arab sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Kemudian artikel yang ketiga yang berjudul relevansi bahasa Arab dalam dakwah. Abstraknya adalah sebagai salah satu bentuk komunikasi keagamaan, dakwah mempunyai tujuan tertentu yaitu menyalurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Tujuan ini melibatkan para pengkhotbah atau para khatib dan orang-orang yang berdakwah serta bahan kajian dakwah yang akan disampaikan. Khatib sebagai pelaku utama dalam dakwah harus menguasai materi dakwah yang akan disampaikan kepada orang-orang yang diberitakan, yang meliputi hal-hal akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Adapun sumber bahan dakwah yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran tertinggi dan sumber hukum Islam. Itu keberadaan bahasa Arab dalam dakwah begitu penting karena kedua sumber tersebut materi dakwahnya menggunakan bahasa Arab.
Sehingga bahasa Arab ini menjadi kunci pembuka keislaman, pengetahuan, sebab ajaran agama Islam yang merupakan hasil tafsir Al-Quran dan hadis para ulama terdahulu tertulis di dalam bahasa Arab. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, memperoleh data dari buku-buku dan literatur lain yang berhubungan dengan bahasa Arab dan dakwah, dan dari hasil analisis literatur diperoleh dari hasil terkait relevansi bahasa Arab di Indonesia. Kemudian kesimpulan dari artikel yang ketiga, yaitu pada hakikatnya bahasa Arab bukan bahasa khusus orang-orang Muslim dan bukan satu-satunya bahasa agama Islam. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa yang paling dominan digunakan di dalam Islam. Karena itu kaitannya dengan keberadaan Muhammad sebagai orang Arab dan Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa penghubung dan pengantar. Relevansi bahasa Arab dan dakwah pada dasarnya sudah ada sejak awal diturunkannya ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, mampu untuk memahami teks-teks dan naskah yang langsung dari sumber otentik berupa Al-Quran dan hadis, sehingga makna dan penafsiran Al-Quran bisa dipahami secara langsung dan mudah diamalkan. Adapun kaitannya dengan dunia dakwah, bahasa Arab memiliki peran penting untuk asas awal dakwah Islam, dari materi, sumber rujukan, dan segala hal terkait dengan Al-Quran, mampu menunjukkan kebenaran ini dari dakwah yang disampaikan kepada manusia. Itulah hasil review jurnal yang telah kami lakukan, yaitu dari 3 artikel, dan semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.